kita sekarang ini lagi fokus pada tata kelola subsidi, baik itu Hmm. subsidi eh, subsidi yang terkait dengan pangan maupun tata kelola subsidi yang mengenai energi. Kita sekarang sedang melakukan eh, penelaahan terhadap tata kelola subsidi pupuk. Karena kalau kita Hmm. lihat pupuk ini, ya, kita semua anggota dewan ini kalau ke daerah itu Ya, selalu, ya, ya, disambati masalah ya. pupuk ini. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Padahal kalau kita lihat subsidi pupuknya setiap tahun bahkan meningkat. Ya. Ya. Eh, Tahun 2025 ini dianggarkan hampir 47 triliun. Bang. Hmm. Subsidinya semakin meningkat, tetapi kenapa Ya. eh, permasalahan di lingkungan, permasalahan kalau kita turun ke daerah itu selalu eh, menjadi istilahnya itu eh, makanan eh, makanan keluar lah kalau kita ke dapil itu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan, menampilkan para tokoh yang sekarang sedang duduk di parlemen, baik DPR RI maupun DPD RI. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Mei 2025, dan juga kami persiapkan sebagai buku. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio MM. Beliau adalah Ketua BAKN DPR RI. Apa kabar Pak Andreas? Baik, Pak Sadano. Iya. Pak Andreas ini lahir di Kota Malang 22 Maret 1960, menyelesaikan S1 di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Sebelum terjun di dunia politik lebih dikenal sebagai praktisi di perbankan nasional. Kemudian karir politiknya dimulai saat bergabung dengan PDIP tahun 2003, kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI selama 3 periode, dan selama itu pula duduk di Komisi 11 sejak duduk di Komisi 11 sejak 2014 sampai periode yang sekarang ini. Selain itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Nah, Pak Andreas mungkin bisa bercerita karier Bapak, terutama latar belakang dunia perbankan yang membawa Bapak ke DPR RI kemudian. Silakan, Pak. Iya, sejak saya lulus kuliah di tahun 1984 itu memang saya berkiprah di bidang keuangan dan perbankan. Awalnya menjadi eh,
ya istilah apa bergerak bersama IBM, tapi khusus menangani sektor keuangan dan perbankan, kemudian bergabung ke Bank Niaga dan juga ikut melakukan merger Bank Mandiri pada saat krisis keuangan tahun 98 sampai tahun 2006 dan kemudian saya juga eh, eh, berkarir di luar dalam hal ini di Sovereign Wealth Fund ya, sampai tahun 2014. Jadi 30 tahun saya berada di dunia keuangan dan perbankan, termasuk pernah menjadi advisor di Bank of China. Eh, itu Pak Bambang. Jadi memang 30 tahun saya berkiprah di eh, Iya, dunia keuangan dan perbankan. ya. Berkiprah di dunia keuangan dan perbankan mencapai level-level yang cukup strategis. Apa yang membawa Bapak kemudian memilih jalur politik? Ya, tahun 2014 itu eh, saya ditawarin untuk bergabung ke eh, PD Perjuangan. Eh, saya melihat bahwa sebetulnya eh, setelah melalang buana di luar, saya pikir memang eh, sudah saatnya untuk ya istilahnya itu menyumbangkan pemikiran ke negara ini. Pada saat saya masuk waktu itu bekerja di IBM, diminta untuk menuliskan mengenai apa yang disebut dengan visi pribadi. Nah, saya waktu itu menulis pada usia eh, 25 sampai sampai dengan usia 25 tahun saya memikirkan untuk diri saya sendiri, Hmm. 25 sampai 50 tahun saya memikirkan untuk keluarga dan setelah 50 tahun saya memberikan kepada masyarakat. Dan ternyata setelah selesai pada saat itu 35 tahun saya jadi direktur di Bank Niaga, kemudian 39 tahun juga jadi senior executive vice president dan direktur di Bank Mandiri. Ya, pas setelah jelang umur saya yang ke 54 saya kemudian memilih untuk Ya. eh, jadi anggota legislatif dan terpilih itu Pak Bambang. Jadi itu sebetulnya ceritanya. Sesimpel Baik. itu sebetulnya. Ya. Nah, Pak Andreas ini karena kebetulan atau karena visinya memang di situ atau karena memang partai menempatkan di situ, ini kan selama di DPR kelihatannya di Komisi Keuangan terus. Ya, tentunya kalau Pak Bambang tahu kita kan di PD Perjuangan eh, sifatnya penugasan. Jadi Ya, tentu dalam hal ini partai mungkin melihat latar belakang eh, kami yang ada di dunia perbankan tersebut dan tentu dalam hal ini adalah masalah ekonomi ya, sehingga eh, penempatannya ada di situ dan menurut saya ini adalah memang juga sesuai juga dengan ya, passion saya juga gitu. Bapak. ya. Nah, baik, setelah Bapak di lapangannya cukup matang, kemudian di lembaga politiknya di DPR juga bidang keuangan, eh, apa Pak yang apa bisa dilakukan waktu itu di DPR yang kemudian juga bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara di bidang keuangan perbankan? Ya, jadi kalau kita lihat Komisi 11 itu adalah komisi yang membidangin mulai dari perencanaan pembangunan, Ya, kemudian juga eh, pengawasan, di situ juga perencanaan pembangunan mitra kami adalah Bappenas, ya, kemudian di kebijakan fiskalnya itu ada Kementerian Keuangan, di kebijakan moneternya ada Bank Indonesia, ya, kemudian di kebijakan kebijakan moneter termasuk makroprudensial itu dengan Bank Indonesia, kebijakan mikronya itu juga ada di Otoritas Jasa Keuangan, eh, dan juga pengawasan pembangunannya. Kita bermitra dengan BPKP,
maupun dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sebetulnya kalau dari segi perencanaan sampai dengan pengawasan hulu ke hilir itu di Komisi 11. Nah, tentu kita tahu bahwa itu membutuhkan satu visi yang sifatnya global karena kita memahami bahwa dunia ini sekarang adalah saling bergantung, interdependensinya tinggi, tapi kita harus bisa bertindak atau act, kita sebut act secara lokal gitu. Jadi karena kita tidak bisa membuat satu kebijakan yang sifatnya hanya melihat di dalam, dan kita tahu dan seperti saat ini dengan kebijakan Trump malah menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi ini tentu faktor global termasuk dalam hal ini geopolitik dan geoekonomi sangat berperan. Ya, baik. Nah, kemudian Pak Andreas memimpin sebuah badan BAKN ini termasuk relatif baru di DPR. Nah, itu sebenarnya apa, Pak? Visi misi BAKN DPR RI ini? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa pada periode pertama 2019 sampai 2024 kita tahu bahwa waktu itu kan ada apa KIA dan Kim itu kemudian eh, di sekitar Mei 2018 sampai Oktober 2019, kemudian itu saya sudah menjadi ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Ya, sebelumnya saya di Badan Legislasi. Kemudian di situ sebetulnya pertama kali dihidupkannya BAKN. Ya. Setelah periode sebelumnya Bapak masih tahu lah yang dulu kemudian dihidupkan kembali. Nah, kemudian 2000 kemarin 2019 itu saya di Badan Legislasi, dan 2024 ketika terpilih kembali untuk periode ketiga saya diminta kembali ke BAKN. Jadi BAKN itu kalau kita lihat mempunyai fungsi pertama adalah melakukan penelaan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Yang kedua adalah menyampaikan hasil temuan tersebut kepada komisi dan kemudian menindaklanjutin temuan dari BPK tersebut dan memberikan masukan ke BPK terhadap rencana hasil pemeriksaan. Jadi seperti kita ketahui Pak Bambang, BPK sebagai lembaga tertinggi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu kan melakukan external audit, audit. Nah, hasil pemeriksaan BPK itu disampaikan kepada DPR RI. Artinya dari segi proses kelembagaan, ketika diserahkan kepada BPK RI itu tugas BPK sudah selesai. DPR RI lah yang harusnya menindaklanjutin dalam fungsi pengawasan sebagai lembaga politik. Nah, ini yang selama ini dalam fungsi DPR kan mempunyai 3 fungsi yang utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini salah satunya adalah bagaimana komisi-komisi yang terkait menindaklanjuti dengan mitranya terhadap temuan hasil BPK RI. Tetapi temuan itu tidak hanya temuan yang sifatnya hanya di permukaan, tetapi temuan ini kita dalamin, kita telaah, bahkan kita BAKN bisa meminta bantuan dari akuntan, bantuan dari ahli-ahli untuk melihat ke depan, foresight. Jadi tujuannya adalah apakah ada perubahan, apakah ada kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dalam hal ini, ya, untuk menjadi bahan perbaikan di dalam pembahasan APBN berikutnya. Jadi sebenarnya satu siklus anggaran, karena kalau kita tahu sebetulnya
itu selama ini yang mendorong komisi-komisi untuk melakukan tindak lanjut di DPR sendiri itu eh, menjadi tugas BHKN, teman-teman. Jadi Ya. kita sifatnya bukan hanya yang sifatnya berapa total kerugian, berapa itu hal yang perlu ditindaklanjutin juga, tapi yang paling penting adalah kita melihat apa sebetulnya perbaikan dari segi terutama dari segi transparansi dan dari segi tata kelolanya Ya. APBN. Ya, baik. Ini menarik kalau dikaitkan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo. Nah, ini kan ada wacana atau mungkin kadang-kadang juga menjadi kritik, itu bagian-bagian mana, pos-pos mana yang bisa diefisiensi, apakah BAKN juga memberi apa ya saran atau masukan atas apa pengawasan atau audit yang dilakukan oleh BPK bahwa ada sektor-sektor ini loh yang sebenarnya bisa diefisiensi. Semacam itu, Pak. Eh, kita tentu dalam hal ini pertama eh, bekerja berdasarkan eh, mekanisme hasil temuan dari Ya, BPKRI dulu, Pak Bambang. Ya, di ya, dalam APBN yang sedang berjalan. Untuk hal-hal yang dianggap penting, itu kita BAKN memberi masukan kepada BPKRI ya ya. tentang seperti misalkan nih masalah yang menjadi fokus perhatian masalah tentang eh, swasembada pangan, masalah tentang membangun ketahanan energi dan seterusnya. Di situ tentu ada isu-isu krusial yang kan BPK ini dalam melaksanakan tugasnya selain eh, memeriksa laporan hasil laporan keuangan juga melakukan audit kinerja dan dalam hal ini bila diperlukan juga melakukan audit berdasarkan eh, yang disebut sebagai eh, audit Investigatif. ya audit investigatif itu Pak Bapak. Ya. Nah, kemudian BAKN ini sudah berjalan beberapa periode. Nah, kemudian apa Pak yang faktor-faktor atau kinerja strategis BAKN yang dianggap apa eh, apa ya berprestasi lah gitu, atau peran yang cukup menonjol gitu. Ya, kita masih 2 kali masa sidang ya. Kan masih rela kita kan baru mulai Oktober ya, Pak Mamang ya. Dan eh, salah satu hal adalah kelembagaannya. Kalau dulu anggota BAKN plus pimpinan itu 9 orang, dulu Ya. hanya masing-masing fraksi satu anggota. Sekarang menjadi 19 orang, Pak Bambang. Hmm. Kelembagaannya sudah ditambah. Jadi ada satu fraksi yang 3 anggota, ada yang 2 anggota minimal, gitu ya. Jadi eh, kalau satu anggota tidak bisa hadir, masa masih bisa ada eh, cadangannya. Jadi sekarang udah 19 itu dari segi kelembagaan. Terus yang kedua, eh, kita sekarang ini lagi fokus pada tata kelola subsidi, baik itu Hmm. subsidi eh, subsidi yang terkait dengan pangan maupun tata kelola subsidi yang mengenai energi. Kita sekarang sedang melakukan eh, penelaahan terhadap tata kelola subsidi pupuk. Karena kalau kita Hmm. lihat pupuk ini ya kita semua anggota dewan ini kalau ke daerah itu Ya, selalu ya ya, disambati masalah ya. pupuk ini. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Padahal kalau kita lihat subsidi pupuknya setiap tahun bahkan meningkat. Ya. Ya. Eh, tahun 2025 ini dianggarkan hampir 47 triliun. Bang. Hmm. Subsidinya semakin meningkat, tetapi kenapa Ya. eh, permasalahan di lingkungan, permasalahan kalau kita turun ke daerah itu selalu eh,
menjadi istilahnya itu eh, makanan eh, makanan keluar lah kalau kita ke dapil itu. Ya, ya. Nah, Pak Andreas, ini menarik subsidi pupuk ini. Akhir-akhir ini kelihatannya keluhan itu agak mereda. Apakah itu karena alokasi anggaran untuk subsidi itu yang diperbesar? Kalau nggak salah itu sampai 2 kali lipat yang disediakan itu. Atau apakah tata kelolanya sudah ada perbaikan? Itu kan Menteri Pertanian sering menyatakan bahwa untuk mengeluarkan atau menyalurkan pupuk itu harus tanda tangannya banyak sekali gitu. Iya, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita sederhanakan, sebetulnya alurnya itu kalau kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama Ya, adalah perencanaan. Perencanaan itu termasuk alokasi pupuk bersubsidi mengenai volumenya dan anggarannya itu di Kementerian Pertanian mengenai penetapan volumenya, anggarannya oleh Kementerian Keuangan. Terus kemudian pengadaan pupuknya ya, oleh PT Pupuk Indonesia Holding dan distribusinya. ya, Untuk tahun 2025 itu di perencanaan ini memang dipotong banyak sekali ya, aturannya. Jadi sekarang ini langsung dari Kementerian Pertanian tentang jenis komoditasnya dan juga volumenya langsung ke Dinas Pertanian Provinsi. Dinas Pertanian Provinsi itu memberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Ya. Kalau dulu ini rantainya panjang sekali, termasuk ada SK ya, Gubernur, ada SK Bupati dan seterusnya. Ini yang dipotong, Bapak. Terus dari Kementerian Pertanian itu langsung kepada PT Pupuk Indonesia, ya. Dan dari PT Pupuk Indonesia ini juga ini rantai distribusinya langsung kepada Gapoktan, ya. tidak melalui distributor ataupun pengecer. Walaupun ini juga eh, di lapangan ini yang perlu betul-betul nanti kita eh, lakukan assessment kembali, ya, karena problem besarnya itu di perencanaan itu mengenai yang dilakukan kan sebetulnya untuk siapa yang mendapatkan pupuk dan berapa banyak itu melalui yang disebut dengan elektronik IADKK. Tetapi di Hmm, sini ada temuan menarik. Itu semua sifatnya adalah berdasarkan kalau dikatakan itu klaim, tetapi hmm, belum ada pihak yang memvalidasi itu. Temuan menarik seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, di tengah kelangkaan pupuk pada saat tahun lalu itu ada ya, 27% jatah pupuk yang tidak diambil. Padahal hmm, yang diberikan subsidi itu kalau sekarang ini kan hanya dari 15,5 juta itu 9,7, jadi hampir setengahnya ya, lah. Nah itu. Nah itu nggak diambil. Karena apa coba? hmm, Alasan yang menurut eh, kajian kita itu alasan yang nggak masuk akal. Alasannya karena petaninya pindah lokasi, hmm, petaninya meninggal, dan petaninya alih profesi. Tapi kan tanah hmm, pertaniannya kan tetap gitu lah. Jadi di ya, sini ya, memang semua berdasarkan klaim, belum ada ya, validasi. Ini yang sebenarnya kita lakukan. Kemudian di PT pengadaan PP Putu Indonesianya sendiri itu yang menjadi isu kritikalnya masalah efisiensi. ya, Efisiensi pertama adalah ternyata ada pabrik-pabrik yang umur usia ya, teknisnya sangat tua, ya, ya, Bapak. Dan itu membutuhkan energi yang besar. Padahal 70% energi itu, misalkan gas itu menjadi eh, komponen terbesar dalam harga pokok. Dan ya, pemerintah itu membayar subsidi berdasarkan HPP plus margin. Nah, ini kebijakan hmm. yang ini. Jadi kalau seperti demikian, ya ngapain mesti harus efisien dong, baik dibayar berapapun HPP-nya plus margin selisihnya. Nah, ini yang kebijakannya yang sedang kita Ya, lakukan. Dan holdingisasi itu ternyata juga belum
dilakukan secara optimal di dalam misalnya pengadaan eh, misalkan untuk terutama impor bahan bakunya. Ya. Dan yang distribusi ini yang menarik nih Pak Bambang. Ya. Ternyata rencana untuk langsung tujuannya baik karena langsung ingin mendekatkan pupuk ini sedekat mungkin ke petani. Ya. Ya. Tetapi ternyata yang kita cek dari seluruh Gapotan yang sudah siap dalam hal ini sudah memiliki seperti badan usaha dan sebagainya kurang dari 3%, Bambang. Nah, ini yang mungkin perlu nanti pendalaman. Apakah dengan nantinya rencana Koperasi Merah Putih itu Ya. akan menjadi salah satu eh, fokus dalam Ya. hal ini. Ini kita masih perlu eh, istilahnya tuh dalamin lebih lanjut. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya. Pak Andreas, ini agak menyimpang sedikit tapi menarik tentang PT Pupuk Kaltim kalau tidak salah. Ya. Itu baru saja membukukan keuntungan laba berapa triliun gitu besar sekali, tapi tiba-tiba kemudian rugi. Nah, ini apa yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan ini? Jadi kalau kita lihat memang sifatnya kalau kita lihat harga istilahnya itu pemerintah membayar final itu ya Pak Ya. itu setelah istilahnya itu verifikasi setelah dilakukan eh, verifikasi oleh BPK. Jadi kalau sifatnya itu ya awal itu hanya harga harga perakiraan awal lah. Karena ini kan PT Pupuk Indonesia terus berproduksi, ngirim barang, itu Bang. Ya. Tetapi ini kan kalau kita lihat komponen besarnya seperti harga gas. Harga gas itu kan juga berfluktuasi. Ya. Ya, Ya. makanya kita sarankan bahwa sebetulnya sangat penting untuk membuat kontrak Ya. jangka panjang. Toh ini antara sesama BUMN kan Ya. dengan PT Gas. Terus kemudian juga bahan baku impornya. Ini kan juga pada saat terjadi waktu krisis geopolitik di Kroasia itu kan harganya sangat tumbuh tuh. Nah, ini kan berfluktuasi sehingga memang yang dibayar oleh pemerintah itu HPP-nya berapa ditambah margin gitu loh. Ya. Nah, Ya, period ini sangat penting menentukan verifikasinya itu. Ya, baik. Tadi ada faktor-faktor ternyata ditentukan juga oleh harga-harga di tingkat internasional. Nah, ini tadi Bapak sudah mulai menyinggung sedikit dengan kebijakan tarif Presiden Trump ini kira-kira apa dampak praktisnya apa yang dilihat oleh BAKN? Saya melihat ini bukan sebagai BAKN ya Bang, tapi Komisi Ya. 11 sekarang Ya. BAKN nanti setelah kita mendapatkan ininya temuannya. Jadi kalau kita lihat dampak Ya. dari Trump ini yang kita lihat Kak sebetulnya dampak perdagangan langsungnya itu kalau kita lihat dari neraca perdagangan kita itu kan atau kita lihat dari ekspor impor kita kan hanya 10% dengan Amerika. Ya. Tapi itu jangan lupa bahwa yang paling mesti kita perhatikan itu justru dampak perdagangan dan investasi tidak langsung dengan China. Karena kan ini perang dagangnya antara Amerika dan China, di mana ekonomi kita itu mempunyai trading partner kita kan nomor satu dengan China. Nah, kalau ini berlangsung lama antara Amerika dan China perang dagang ini, itu kita ketahui bahwa ya yang pertama
tentu inflasi di Amerika akan meningkat. Ya, nah, inflasi di Amerika meningkat, artinya apa? Suku bunga Hmm. susah untuk turun. Nah, Ya, padahal penurunan suku bunga ini adalah merupakan game changer untuk ya, supaya eh, Amerika atau dunia tidak mengalami eh, istilahnya itu inflasi. ya, Sehingga kalau kita ya, lihat hari-hari ini kan ramai sekali antara Presiden Trump eh, dengan Gubernur Bank Sentralnya Amerika, Colin Powell, ya tentang gimana Presiden Amerika memaksa untuk The Fed menurunkan tingkat suku bunga. Ini lagi rame hari-hari ini. ya. Nah, karena itu akan menjadi salah satu game changer. Yang dengan China kita lihat kalau ini terus-menerus terjadi perang ini, maka s- strategi defensif dari China itu dia akan melakukan eh, depresiasi terhadap mata uangnya yuan. Ya, Nah, ini yang bagi kita akan sangat dilematis gitu ya. ya. Saya melihat bahwa kita nggak hanya melihat korelasi US dollar terhadap rupiah, tetapi juga selama ini yuan dan rupiah ini adalah mirroring. Jadi kalau Hmm, Cina itu mendepresiasi mata uangnya kita tidak, ya bisa hmm, kebayang tuh barang Cina akan menjadi sangat murah ke Indonesia. hmm. Ini Ya, yang dan dalam posisi seperti itu, eh, Bank Indonesia itu tentu dalam hal ini menghadapi front yang tidak hanya di level rupiah terhadap US dollar, tetapi rupiah terhadap yuan. Yang kalau mereka ya, depresiasi, kita ya mau nggak mau akan mengikuti itu. ya, Ini yang eh, apa? Jadi dampak kepada gejolak di pasar ya, keuangan justru ini yang paling eh, paling menantang dan perlu dicermatin. Jadi kalau ya. untuk perdagangan eh, kita negosiasi segala macam, saya melihatnya itu masih manageable. Tapi justru di Hmm. gejolak pasar keuangan inilah eh, eh, yang perlu effort khusus justru untuk diamankannya gitu, Pak Bapak. Baik. Nah, yang menarik adalah Indonesia berusaha melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika, tetapi juga menawarkan beberapa yang mungkin ini kalau menurut menurut pikiran saya ya, artinya mungkin bisa aja salah, itu seperti mengorbankan kepentingan nasional. Jadi menawarkan impor yang macam-macam pasti itu harus menggeser impor yang sekarang ada itu pasti nanti ada persoalan dengan apa pihak-pihak yang selama ini kita impor misalnya. Tetapi juga Amerika masih menuntut beberapa hal yang menurut saya itu saya tidak tahu nanti pendapat Pak Andreas. Jadi misalnya soal pembayaran lewat apa GPN kalau nggak salah juga KRIS juga Ya. mempersoalkan apa kewenangan Bulog menjadi satu-satunya importir itu juga dikritik. Nah, itu apakah sebaiknya kita turuti atau seperti apa menurut Pak Andreas? Ya, ini yang menarik karena sebetulnya kalau kita lihat Amerika itu kalau dari kacamata saya eh, tarif ini digunakan oleh Presiden Trump ya instrumen ekonomi, tetapi sebetulnya tujuannya adalah untuk mengembalikan hegemoninya Hmm. Amerika Serikat. Jadi tujuannya politik. Ya. Ya, Nah, kalau kita lihat terakhir China pun juga mengatakan kan bahwa untuk negara-negara mitra yang ya kan istilahnya itu eh, pro ke Amerika kira-kira gitulah. Dia juga akan hmm, melakukan perhitungan gitu ya. Ya, hmm, disinilah sebetulnya relevan sekali mengenai eh, politik luar negeri kita yang bebas aktif gitu ya kan. Jadi kembali kepada kepentingan nasional Indonesia ya. Seperti eh, sistem pembayaran
QRs, ya, KRIS, yang kita sebut QRIS dan GPN. Itu saya masih ingat benar pada saat itu Gubernur Bank Indonesia-nya masih Pak Agus Marto waktu itu yang Ya. memulai ini. Memang kita lihat bahwa ya sebetulnya mesti ngapain ini uang yang kita belanjakan sendiri di dalam negeri yang nggak ada Ya. hubungannya dengan Amerika, kenapa Ya. mesti harus ngasih fee kepada mereka, ya, pembeli dan penjualnya orang Indonesia gitu kan. Nah, Ya. dilakukan di dalam negeri ngapain mesti pakai istilahnya tuh mesti mampir dulu ke sana gitu kan, ke Amerika. Itu yang Ya. pertama. Kemudian kenapa mesti data-data yang istilahnya itu ada, dan data-data ini itu sebetulnya lebih berharga, Pak Babang, karena kenapa? Hmm. Data ini kan dengan menggunakan data sistem pembayaran itu bisa mengetahui mengenai profil belanja. Jadi kalau Hmm. misalkan mereka mau melakukan ya seperti sekarang dengan teknologi finansial, itu dengan mudah mereka bisa mendapatkan kredit scoring yang sangat tepat. Ini kan data-data kita sendiri kenapa mesti harus lari ke sana, walaupun selalu dibantah ya oleh mereka kalau ini. Tapi seberapa kuat Chinese Wall yang mereka lakukan kan kita juga tahu lah apa Ya. istilahnya itu kepentingan mereka. Jadi seperti hal ini ya kami sebetulnya berpandangan kita harus bertahan. Ini, Hmm. dan kalau kita lihat kan sebetulnya ini bagian juga dari inklusi keuangan kita. Kita Ya. memberikan, kenapa mesti kita bayar mahal untuk transaksi yang nanti Ya. UMKM kita nggak bisa menekan. Jadi eh, ya tentu ini kalau menurut saya ini kan bagian dari negosiasi yang Ya. tadi itu eh, Ya. apa eh, tujuan Amerika adalah bagaimana menekan hegemoni. Yang menarik adalah Ya. posisi kita di mana. Jadi menurut saya Ya. ya Cina juga kawan kita, Amerika kawan kita gitu kan. Tinggal Ya. ya tentunya Amerika juga akan melihat apa yang barang-barang dibutuhkan oleh eh, Amerika yang tidak mudah disubstitusi gitu loh. Seperti Ya. CPO itu kan mereka masa nanti nggak memakai sabun gara-gara nggak mau ngambil CPO dari kita. Dan Ya. itu yang mesti kita Ya. lakukan. Padahal seperti CPO ini kan hanya kita dengan Malaysia yang bisa Ya. menghasilkan produknya. Ya, baik, Pak Andreas. Kalau disimpulkan gitu, menurut saya ada tiga aliran di Indonesia ini untuk menghadapi perang dagang internasional ini. Yang pertama yang aliran keras. Jadi saya pernah wawancara dengan Profesor Hikmahanto itu yang mengatakan, udahlah nggak usah nego-nego. Ini nanti Amerika itu 3 bulan aja berubah. Ternyata hanya beberapa hari betul berubah gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang udah menyerah sudah lah, impor dari mana-mana ganti aja dari Amerika supaya kita tidak dimusuhi oleh Amerika. Nah, yang jalan tengah itu yang berusaha nego, mencari celah-celah itu. Nah, ini kira-kira ujung akhir menurut Pak Andreas itu mana yang akan terjadi? Ya, ini yang sebetulnya kita eh, kalau menurut saya ini baru proses awal. Karena kan sebetulnya Hmm. yang kalau tadi saya sampaikan, kan sebetulnya ini kan tujuannya politik, Ya, kuat-kuatan hegemoninya. ya, Amerika yang mau pegang, yang ya, kemudian sekarang kalau kita lihat China sebagai kekuatan ekonomi yang baru, gitu kan. ya. Nah, ini nanti kita mesti amatin seberapa, misalkan eh, seberapa berhasil dan seberapa cepat Hmm. misalkan Cina menginisiasi mengenai dedolarisasi ini. Nah, ini salah satu fenomena yang kita amatin. Karena terus terang aja kepercayaan terhadap yang dulu dolar dianggap sebagai safe haven currency ini sekarang juga eh, mulai goyah. Hmm. Indikasinya dari apa? Kita lihat eh, yield US yield Amerika itu naik, tapi dolarnya malah turun. Indeks dolar kan Hmm. turun. Walaupun Ya, di ya, itu ya, nggak nampak di rupiah. Itu kan sudah ya. menunjukkan salah satu tanda karena mereka istilahnya itu men apa eh, apalagi sekarang dengan istilahnya tuh perang mulutnya The Fed dan Presiden Amerika Ya, itu kan ya. menggoncangkan dalam tanda kutip kalau itu kejadian independensi bank sentral yang dianggap sebagai salah satu
fundamental ya atau pondasi utama dari sistem Ya. moneter dunia ini. Jadi ini kan Ya. tarik menarik yang selama ini proses ini. Dan jangan salah, di Amerika pun pengaruh ini kalau terus menerus itu akan berpengaruh kepada Ya. eh, kehidupan masyarakat ekonomi Amerika dalam yang bayar tarifnya ini kan orang Amerika, masyarakat Ya. Amerika dalam bentuk nanti kenaikan harga-harga gitu kan. Ya. Seperti itu. Ya. Sehingga memang yang mesti kita kalau saya sih ngelihatnya ya kita memang harus melihat kembali kepada kepentingan nasional kita sambil kita berhitung Ya. pengaruh Ya. ini kita ke Amerika berapa, ke China berapa. Tapi memang dengan China misalkan kita malah sebenarnya punya potensi juga untuk menyeimbangkan eh, trade balance kita. Karena kan kita lihat dengan Cina ini malah justru eh, eh, bagi kita kan kita justru defisit karena Amerikanya Ya. surplus gitu kan. Nah, ini Ya. eh, penting dan yang tidak kalah penting adalah sebetulnya kalau itu diterapkan ya, itu kan sebetulnya ini diterapkan oleh Amerika kepada seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat misalkan kalau eh, nanti dalam perundingan ini pun ya tarif yang dikenakan kepada Bangladesh maupun kepada Kamboja jauh lebih tinggi daripada kita. Artinya sebetulnya ini ada posisi untuk produk-produk tertentu kita malah justru lebih diuntungkan. Namun yang menjadi problem besar utama kita adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi kita dalam bentuk memperbaiki investasi. Dan yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa secepat mungkin menurunkan ICOR kita ini, income output ratio yang sangat tinggi. Dan ini terus terang kita belum berhasil. Saya pada saat di periode kedua yang lalu di Badan Legislasi terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya itu salah satu utamanya adalah bagaimana kita bisa sesegera mungkin menurunkan ICOR kita. Ya, melalui deregulasi, debirokratisasi, tetapi justru ini yang sampai sekarang belum berjalan. Sehingga siapa orang yang mau investasi, ya, dengan ICOR setinggi itu, gitu. Ini problem besar kita. Jadi kalau ini kita tidak perbaiki, ya, ini akan menjadi penyakit yang menahun. Justru dengan tantangan yang karena perang dagang ini, itu maka mari kita segera menjadikan ini sebagai cambuk untuk membenahi efisiensi di dalam negeri ini, Pak Bambang. Ya. Baik. Nah, sekarang agak beda, Pak. Tadi masalah-masalah yang bidang tugas yang serius, yang berat gitu ya. Tapi ini juga berat yang mau saya tanyakan. Tadi Pak Andreas mengatakan bahwa ingin terjun di bidang politik, ingin mengabdi itu satu hal, tapi terpilih itu sebagai hal yang lain. Nah, sekarang bagaimana Bapak memelihara atau merawat konstituen ini sehingga Bapak bisa terpilih terus? Ya, saya selalu berpegang seperti juga Pak Mbak mengetahui di dalam dunia keuangan perbankan itu selalu dipegang apa yang disebut dengan integritas. Integritas itu secara sederhananya walk the talk. Artinya kita melakukan apa yang kita ucapkan. Jadi prinsipnya tentu kita bagaimana menjalin komunikasi dan tentu saya selalu terbuka kepada mereka. Kalau ada permintaan yang memang itu nggak mungkin dilakukan ya saya sampaikan dan itulah sebetulnya. Tapi di satu sisi kita juga memberikan gambaran tentang apa-apa yang telah kita kerjakan selama ini. Dan yang paling penting adalah konsisten. Jadi nggak bisa tiba-tiba ya kita turun ke bawah hanya pada saat menjelang pemilihan. Tapi kita setiap saat ya pada saat masa reses maupun misalkan ada hari-hari besar yang ini kita selalu juga turun. Dan ini juga saya memiliki rumah aspirasi dengan tim
relawan saya, yaitu yang disebut dengan Sekawan Andreas itu. Ya. Nah, mereka itu Oh, yang selalu menyampaikan. Jadi banyak sekali keluar mulai dari BPJS yang ya. nggak bisa digunakan, yang ada sederhana, yang kemudian masalah zonasi sekolah dan hal-hal yang juga Ya. selalu terkait dengan di komisi kita gitu. Tapi kan Ya. dengan demikian kita tunjukkan bahwa tentu ya kita bisa sampaikan ke teman yang di komisi yang lain gitu ya, kan ini. Ya. Tetapi tentu di situ ada atensi dan juga seperti tadi masalah juga mulai dari eh, di daerah itu banyak sekali masalah terutama dengan katakanlah sampai masalah pinjaman online yang Ya. bermasalah segala macam, masalah kur, nah, Ya. dan juga masalah jalan pertanian ya tentu Ya. eh, intinya walaupun tidak semua bisa diberikan, tapi mereka sebetulnya melihat upaya-upaya kita dan kita eh, sebetulnya juga kata yang penting adalah memang mereka melihat bahwa kami melakukan itu dengan tulus itu Pak Mikan. Walaupun tidak Baik. semua bisa berhasil gitu Bapak. Ya, baik. Nah, terakhir, eh, ini masa bakti masih eh, ya 5 tahun kurang sedikit. Nah, mungkin ke depan juga masih ada lagi. Apa yang masih ingin Bapak lakukan, baik untuk bidang yang menjadi tanggung jawab Bapak maupun untuk konstituen Bapak? Ya, kalau Pak Bambang lihat di eh, HP saya itu, ya, Ya, itu dan itu tulisannya adalah Bonum Comune, ya, kan bersama. Jadi saya memandang salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mewujudkan bonum comune tadi kebaikan bersama melalui sila kelima Pancasila kita, yaitu ya, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keadilan sosial ini. Karena kalau kita lihat eh, 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas 5%, ya. tetapi kesenjangannya meningkat, Hmm. Pak Bambang. Hmm. Jadi sebetulnya ini adalah menjadi apa ya hal Ya, yang harus kita perjuangkan. Terus ya, yang kedua, bagaimana kita membangun piramida ekonomi kita tuh bangunan ekonomi kita antara BUMN, swasta dan koperasi. Kita tahu oh, periode terakhir dari eh, presiden kita sebelumnya itu kan peran BUMN begitu dominan tuh. ya, Bahkan swasta termasuk usaha-usaha swasta di daerah pun itu ya eh, ya, proyek diambil oleh BUMN. Dan yang ya. ini lagi, baru lagi adalah koperasi nih. Koperasi, ya, Koperasi ini kan ini ya. Bagaimana ya, kita membangun bangunan ini? Kita lihat ya, contohnya UMKM aja. Berapa yang katakanlah UMKM yang skala super mikro mikro, yang ya, menengah dan yang besar. Ini ya, kan kalau ibarat bangunan ekonomi ini tidak kokoh gitu, Pak ya, kan ini. Inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita yang camkan ini. Dulu saya termasuk waktu itu yang pernah menggagas mengenai uh, undang-undang kewirausahaan ya, nasional yang sebagian itu termasuk UMKM itu kemudian diadopsi di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi maksud kami itu adalah sebetulnya ini adalah ujungnya itu adalah eh, keberpihakan ya negara dan ini adalah masalah ekonomi yang tidak bisa diselesaikan karena adalah ini menjadi eh, keputusan politik bersama kita bagaimana membangun ekonomi kita eh, ke depan itu Bang. Karena kita lihat kalau kesenjangan ini tidak segera ditangani, nah kesenjangan kalau menurut saya bukan hanya kita bicara alokasi kredit, alokasi, tapi sebetulnya ya, seberapa besar kita
memberikan akses ya kepada mereka-mereka terutama yang tidak untung atau tidak atau yang terpinggirkan. Ini yang menjadi apa istilahnya itu keinginan ke depan nih Pak Malang. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio MM, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN dan sekaligus juga anggota Komisi 11 DPR RI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi semangat untuk menghadapi situasi yang kelihatannya sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, sukses Pak Andreas. Terima kasih, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025. Dengan topik Mundurnya Profesor Hikmanto sebagai Rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video